Shalom, selamat pagi. Para siswa Sekolah Alkitab Tumbuh Bersama di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat, Salemba. Hari ini kita tidak langsung bertatap muka di kelas karena adanya kejadian luar biasa di negeri kita, tetapi tidak menghalangi kita untuk belajar firman Tuhan. Dan saya berharap, saya berdoa agar supaya para siswa Sekolah Alkitab tetap tekun, tetap sabar, tetap bergiat belajar untuk membaca firman Tuhan, dan jangan urung dan jangan undur, jangan turun imanmu terhadap Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yang berhubungan dengan pujian dan penyembahan. Saya berharap dan saya berdoa agar supaya pengajaran kali ini membuat para siswa sekalian mengerti, setelah dia mempelajari firman Tuhan ini, dia akan mempunyai gaya hidup penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya berharap dan saya berdoa agar supaya siswa Sekolah Alkitab Tumbuh Bersama setelah mengenal firman Tuhan ini tahu bagaimanakah seharusnya menghidupi hidupnya setelah dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saya juga berdoa agar supaya para siswa Sekolah Alkitab di Rutan Salemba mengetahui persis seharusnya dan bagaimanakah seharusnya dia menempatkan dirinya di tengah-tengah orang banyak sebagai penyembah-penyembah Bapa yang menyembah Tuhan Yesus juga. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini Tuhan, kami memperhadapkan semua kami siswa Sekolah Alkitab yang hari ini berkumpul di ruang kelas ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala hal yang kami pelajari pagi ini, kami minta rahmat yang daripada Tuhan turun bagi setiap kami, hingga setiap kami yang belajar akan kebenaran firman Tuhan memperoleh pengertian dan pewahyuan yang baru dan mengerti banget bagaimana seharusnya kami hidup. Tuhan, kami minta anugerah-Mu juga Tuhan, roh yang mengajarkan kami, yang kami mengetahui bagaimanakah passion atau keinginan Tuhan dari hidup kami yang telah ditebus oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai pengajaran ini Tuhan. Haleluya. Amin. Yang harus disadari bagi setiap kita orang percaya pada Yesus, apa alasan Tuhan hingga Bapa di surga mengirim anaknya yang tunggal yang dikasihinya untuk menebus dosa kita sekalian? Apa alasan, apa motif Bapa di surga mengirimkan anaknya yang tunggal supaya kita diselamatkan? Pada hakikatnya kematian Kristus adalah usaha Bapa untuk memulihkan hubunganmu antara Tuhan dengan kita, antara Bapa dengan penciptanya, antara Bapa dengan yang diciptakannya. Dari semua makhluk ciptaan Allah di bumi ini, makhluk manusia adalah ciptaan Allah yang diciptakan serupa dan segambar dengan pencipta. Tidak ada makhluk yang sama dengan manusia. Bahkan malaikat pun tidak diciptakan serupa dan segambar dengan pencipta. Ada kekhususan yang dimiliki oleh manusia. Ada kerahasiaan Allah yang diwujudkan dalam wujud manusia. Manusia diciptakan dalam rupa yang gambarnya. Manusia diciptakan dengan nafas Allah bahkan. Manusia diciptakan dengan tangan Allah sendiri. Manusia dihembuskan nafas Allah. Dan manusia hidup dari Allah. Allah menciptakan manusia beda. Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang besar. Tujuannya ialah manusia menyembah Bapa. Pagi ini kita belajar. Yang pertama, tujuan manusia diciptakan agar supaya kembali dipulihkannya hubungan penyembahan antara Bapa dan manusia. Sebab karena dosa satu manusia, maka hubungan Bapa dengan yang diciptakannya, makhluk ciptaan yang diciptakan serupa dan segambar, terpisah. Hingga penyembahan kita sebagai makhluk manusia tidak bisa lagi. Tidak ada hubungan antara Tuhan yang menciptakan dengan yang diciptakan. Terpisah karena dosa. Kelahiran, kematian Kristus, wujud nyata dari keinginan Bapa agar dipulihkan kembali hubungan manusia dengan penciptanya.
Bentuk hubungan antara pencipta yang diciptakan ialah melalui pujian dan penyembahan. Di Yohanes pasal 4 dikatakan demikian, kepada wanita di sumur Yakub, seorang Samaria, Yesus bilang begini, Bapakku mencari penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yesus yang tahu isi hati Bapa, Yesus yang tahu perasaan Bapa, dia bilang dengan jelas-jelas kepada perempuan berdosa itu, seorang penjina yang mempunyai suaminya banyak, dia berkata, sekalipun kau berbuat dosa, kau minta ampun pada Tuhan, engkau datang dan memperoleh pengampunan, maka yang berdosa itu, engkau datang kepada Tuhan, minta ampun, engkau diampuni, engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau menyembah Bapa, engkau kembali dipulihkan. Dosa telah disatukan, telah dibayar oleh Yesus, dan Tuhan tidak lagi menuntut dosa itu menjadi penghalang kita menyembah. Pagi ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian, apapun dosamu, apapun kesalahan yang telah kau lakukan, apakah kau melanggar undang-undang pidana, ingat baik-baik, Yesus Tuhan yang kita sembah telah mati di atas kayu salib menebus dosa kita, dan tujuan kematian Kristus ialah memulihkan kembali hubungan yang terpisah karena dosa antara engkau dengan Tuhan Allahmu. Mari kita sama-sama membuka Alkitab. Kita mulai dari kitab Yeskiel pasal 28 ayat yang ke-12 mulai. Buka Alkitabmu, Yeskiel 28 ayat yang ke-11 dimulai. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu tatapan mengenai Raja Tirus yang dikatakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Saudaraku sekalian, Anda lihat baik-baik, Alkitab menulis begini, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Saudara tahu, yang dimaksudkan dari ayat ini siapa? Yang dimaksudkan dari ayat ini ditujukan kepada makhluk lain di luar manusia yang diciptakan maha indah. Ia dibangun serupa dan segambar dengan pencipta, tapi digambarkan dalam Alkitab, dialah makhluk yang penuh hikmat dan yang maha indah. Ini bicara tentang Lucifer, pemimpin para malaikat yang mengajak, membawa para malaikat-malaikat menyembah. Kita teruskan di ayat selanjutnya. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, kristopas dan nefrit, lazurit, batu darah dan malekit. Tempat takhtaannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Saudaraku sekalian, maha indah itu artinya seluruh tubuh daripada malaikat ini dihiasi dengan permata-permata indah. Malaikat ini diperhias oleh Tuhan dengan sangat indah. Di ayat selanjutnya, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecuranganmu pada dirimu. Ayat ini bicara tentang makhluk yang diciptakan Tuhan, yang memimpin malaikat-malaikat menyembah Bapa. Dan malaikat ini diciptakan Tuhan maha indah, penuh hikmat. Tetapi di ayat selanjutnya terdapat kecurangan. Apa kecurangannya? Di ayat selanjutnya, dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa, maka kubuang engkau dari gunung Allah,
dan kerub yang berjaga membinasakan engkau. Dari tengah batu-batu yang bercahaya, engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ku bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyak kesalahanmu dan kecuranganmu dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu, dan yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi, di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Alkitab ini menggambarkan tentang keberadaan malaikat yang diciptakan Tuhan, yang pada mulanya diciptakan untuk menyembah, memuliakan Bapa, mengagungkan Bapa. Saudara sekalian, para siswa sekolah Alkitab tumbuh bersama Rutan kelas 1 Jakarta Pusat yang hari sedang belajar. Apa alasan daripada manusia menghalangi kehendak Tuhan untuk menyembah? Dan apa tujuan iblis membuat manusia jatuh dalam dosa? Tujuan iblis ialah supaya tidak ada lagi penyembahan. Sewaktu iblis melihat manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Tuhan, sesaat iblis melihat bahwa ciptaan manusia, ciptaan Tuhan berupa manusia yang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah begitu sempurna. Dan iblis tahu tempat yang pernah diduduki iblis akan ditempatkan Allah, manusia yang menyembah Bapa. Tempat yang dimana iblis pernah duduk di tempat itu akan diambil dan diberikan kepada manusia. Di Taman Edenlah manusia jatuh dalam dosa. Di Taman Edenlah manusia tidak bisa lagi mempunyai hubungan dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu kudus, maka manusia yang dosa tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, itu tujuan iblis. Membatalkan, menggagalkan rencana Tuhan menciptakan manusia dengan dosa. Bagaimana caranya hingga akhirnya iblis menggagalkan rencana Tuhan? Dia coba menawarkan banyak hal, dan itu dialami oleh Yesus Kristus. Kalau para siswa sekolah kita tahu, setelah Yesus dibaptis, dia dibawa iblis ke gunung percobaan, ke bukit atau ke gunung percobaan itu. 3 kali Yesus dicobai. Salah satu cobaannya ialah dia buka dunia, dia tunjukkan kepada Yesus segala kerajaan dan kekuatan, kuasa, kekayaan dunia diberikan kepada Yesus. Dan iblis tahu pentingnya penyembahan. Semua ini penting, semua ini baik, semua itu indah. Kekayaan, kemuliaan, kerajaan aku berikan kepada Yesus, kata iblis. Kata iblis kepada Yesus, asal engkau sujud menyembah aku, kata iblis. Iblis tahu pentingnya penyembahan. Iblis tidak mau makhluk manusia menyembah Tuhan. Iblis tidak mau manusia kembali mempunyai hubungan dengan Tuhan dalam pujian penyembahan. Iblis akan menggagalkan dan berusaha menggagalkan peristiwa kayu salib dengan cara bagaimanapun juga. Dari awal kelahiran Yesus, dia ingin coba batalkan rencana Bapa untuk memulihkan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Dia bawa Herodes dan membawa pengertian kepada Herodes, membuat Herodes membunuh bayi-bayi di Bethlehem. Belum selesai. Kemudian setelah Yesus pada waktunya dia tampil sebagai manusia yang 100% manusia dan 100% Allah yang mewujudkan kehendak Bapa menebus dosa manusia. Iblis berbagai cara menggagalkannya. Tetapi Yesus Tuhan kita tidak pernah gagal. Pada akhirnya kematian Yesus di kayu salib memulihkan kembali hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dosa yang jadi penghalang antara Tuhan dengan manusia, yang menjadi gap, jurang pemisah antara Tuhan dan manusia, dipulihkan melalui peristiwa kayu salib, agar supaya hubungan antara Tuhan dan manusia kembali dijadikan
Alkitab Perjanjian Baru berkata, engkau bisa panggil Bapa dengan sebutan, ya Aba, ya Bapa. Itu hubungan, kedekatan. Kata Aba, ya Bapa itu mempunyai pengertian beda. Dia lebih dekat, mempunyai intimasi antara Tuhan dengan penciptanya. Mempunyai pengertian antara Bapa dengan anak yang dikasihinya. Teman-temanku sekalian, apapun dosa, apapun kesalahan, Yesus telah mati di atas kayu salib. Yesus telah kalahkan dosa. Tujuan kematian Kristus di atas kayu salib supaya kembali terjalin, tercipta hubungan antara engkau dengan Bapa di surga. Perhatikan baik-baik. Alkitab mencatat, hanya Yesus yang bisa bilang begitu. Bapa mencari para penyembah. Engkau penyembah. Penyembah yang bagaimana? Penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kata dan kebenaran di belakang daripada menyembah dalam roh dan kebenaran itu mempunyai pengertian demikian. Jika engkau penyembah yang menyembah Bapa dalam roh, tidak hanya menyembah Bapa dalam roh, tetapi juga menjalankan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Contoh, kalau engkau anak Tuhan, engkau menyembah Bapa dalam roh, maka engkau harus menjalankan juga kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang firman Tuhan katakan. Contoh, kasihilah musuhmu. Kalau engkau tidak marah, tidak benci terhadap musuh yang melukai dan engkau, tetapi engkau balas dengan cintamu, engkau sedang menyembah Tuhan. Kalau engkau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, engkau balas kejahatan dengan sukacita, dengan damai sejahtera memberkatinya, engkau sedang menyembah Tuhan. Jika engkau memberi apa yang kau punya dengan apa yang kau miliki kepada orang-orang miskin, engkau sedang menyembah Tuhan. Inilah ibadah sejati. Jika kita mengunjungi janda, yatim piatu, fakir miskin, kita melakukan apa yang Yesus lakukan, memberi makan. Engkau sedang menyembah Tuhan. Kalau engkau tidak melakukan apa yang jahat dalam hidupmu, engkau menjalankan apa yang diperintahkan Yesus, janganlah engkau berbuat jahat, janganlah engkau menyembah pada ilah-ilah lain, janganlah engkau berbuat mencuri, membunuh, atau berjudi, engkau sedang menyembah Tuhan. Kalau engkau menjauhi dosa, engkau melakukan hidup dengan benar, engkau sedang menyembah Tuhan. Waktu engkau ke gereja dengan sungguh-sungguh engkau berdoa menyembah Tuhan, engkau sedang menyembah Tuhan. Kalau engkau marah, engkau kendalikan marahmu dan engkau memberkati orang yang membuat engkau nggak mau marah, engkau sedang menyembah Tuhan. Itu yang Alkitab katakan. Menyembah dalam roh dan menjalankan kebenaran adalah dua sisi yang berjalan bersama-sama. Tidak mungkin kita menyembah Bapa dalam roh tetapi tidak menjalankan kebenaran firman Tuhan. Kita harus jalan kedua-duanya, menyembah dalam roh dan menjalankan kebenaran firman Tuhan. Alkitab mencatat demikian. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan pada siswa sekolah Alkitab adalah jadikan penyembahan kita menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya pada Kristus. Menjadi gaya hidup. Gaya hidup artinya apa? Hidupmu mempunyai selera atau menghidupi hidupmu dengan cara kehidupan firman Tuhan. Sebuah pola hidup yang benar. Contoh, sebagai seorang yang percaya pada Kristus, bisa nggak pagi-pagi benar saat engkau bangun pagi, engkau mencari Tuhan, engkau sembah Tuhan, engkau pelajari firman Tuhan, engkau hidup di saat teduh dengan Tuhan. Setelah engkau hidup pada hari itu diawali dengan doa, pujian, penyembahan, boleh nggak setelah itu kita hidupi hari-hari kita ke depan? Kita berinteraksi dengan orang, kita menyapa orang, kita hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Kalau seorang pembisnis, jangan kau berdusta dengan bisnismu, jangan kau curang dengan bisnismu. Apa yang kau lakukan dengan kebenaran, itulah penyembahan. Kalau kau seorang suami, bisa nggak? Boleh nggak? Hidupi peranmu sebagai seorang imam di tengah-tengah keluargamu. Jika engkau seorang anak dari orang tuamu, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Itulah caramu menyembah Tuhan. Kalau anak Tuhan menjalankan fungsi kebenaran firman Tuhan, engkau akan dibenarkan. Akhir daripada statement saya hari ini adalah begini.
berapa lamamu engkau menyembah Tuhan, berapa lama pun engkau menyembah Tuhan, tetapi kalau engkau tahu tujuan dari penebusan Yesus atas hidup adalah supaya kembali hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan. Saya berdoa agar firman Tuhan pagi ini di kelas ini memberikan dampak bagi teman-teman sekalian dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita dalam belajar. Kita mempunyai cara belajar yang baik. Saya pesankan agar supaya setiap siswa belajar dan mempelajari firman Tuhan. Jadikan gaya hidupmu sekarang menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin. Baik, shalom semuanya. Saya percaya hari ini teman-teman yang ada di sekolah Alkitab Tumbuh Bersama Kota Salemba dalam keadaan baik dan sehat. Baru saja kita mendengarkan pemaparan tentang pujian penyembahan, dan saya percaya kita adalah orang-orang yang terpanggil dan dipanggil untuk menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Hari ini sebelum saya menyampaikan sesuatu yang menurut saya ini adalah bagian kita semua sebagai anak-anak Tuhan, saya mau ajak kita menyembah Tuhan. Saya rindu penyembahan yang kita nyanyikan pada hari ini, pada pagi hari ini, keluar dari hatimu. Bukan karena sebuah kebiasaan, bukan karena sebuah paksaan, tapi saya rindu penyembahan adalah keluar dari kesadaran hati kita bahwa hanya Tuhan yang layak disembah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Pak Yani, juga hamba-Mu Pendeta Kris Manusama Tuhan. Kami bersyukur buat pembekalan yang sudah Tuhan izinkan kami terima pagi hari ini Tuhan. Dan hari ini tujuan kami adalah untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian
hatiku sebagai persembahanku. Oh, Kau yang layak Tuhan, kami sembah Kau, kami muliakan. Haleluya, haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Biar nama Tuhan, nama di atas segala nama, tetap menjadi yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dalam ketidaksetiaan kami, Engkau tetap Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari Tuhan perlengkapi kami pada pagi hari ini, merapi hamba-Mu dalam keterbatasan hamba-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan bergerak, berbicara ke kedalaman hati setiap kami Tuhan. Kami tolak segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, semua yang dari iblis yang mencoba mencuri apa yang harusnya menjadi bagian dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mau tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari umatnya yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, hari ini saya akan melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh hambanya Pak Yani. Saya ingin setiap kita mempunyai pengertian bahwa penyembahan, pujian penyembahan itu tidak lahir dari sebuah keterpaksaan, tapi dari sebuah pengertian dan kesadaran bahwa memang Tuhan yang layak ditinggikan, memang Tuhan yang layak dimuliakan. Nah, hari ini saya mau mengawalinya dengan kita membaca sama-sama dalam Mazmur 63 ayat yang kelima. Sekali lagi kita mari buka Alkitab kita dalam Mazmur 63 ayat yang kelima. Sudah dapat semua? Saya akan bacakan buat kita semua di tempat ini. Saya berharap saudara membacanya dan kembali merenungkan. Mazmur 63 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Saya ulangi sekali lagi. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Saya berdoa firman Tuhan ini menjadi sebuah komitmen kita dalam seumur hidup kita untuk mengikut Yesus. Kita adalah orang-orang yang didapati Tuhan, yang menyembah Tuhan, yang selalu mengangkat tangan. Bukti bahwa kita adalah orang-orang yang terbatas dan kita perlu Tuhan. Nah, hari ini saya rindu semua mengerti bahwa pujian penyembahan tidak lahir dari sebuah keterpaksaan, tidak lahir dari sebuah karena worship leader-nya mengajak kita menyembah. Bukan. Seringkali pemahaman kita adalah tentang pujian penyembahan adalah kita lakukan di gereja, ya, dengan alat musik yang lengkap, dengan permainan musik yang bagus. Apakah itu tidak boleh? Itu boleh. Itu baik. Tetapi banyak orang menjadikan itu semua dalam keterbatasannya, keterbatasan peralatan, keterbatasan penyanyinya menjadi alasan bahwa dikatakan bahwa saya nggak bisa nyembah Tuhan. Tidak. Nah, hari ini saya ingin kita semua memiliki sebuah pengertian penting. Menyembah Tuhan itu bicara tentang gaya hidup kita. Jadi kalau Pak Yani tadi sampaikan bahwa Bapak sampai hari ini mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam kebenaran seperti yang dikatakan bahwa mengikuti perintah Tuhan. Ya. Dalam arti ini, peranmu di lingkungan masyarakat, dimanapun kita berada hari ini, itu adalah penyembahanmu. Reaksimu ketika dalam menghadapi sebuah permasalahan, proses itu adalah penyembahanmu. Nah, saya ingin kita semua mengerti bahwa sekali lagi penyembahan tidak bicara bagaimana suaramu bagus dengan alat musik yang lengkap, instrumen musik yang cukup bagus, yang mahal, alat musik yang sangat, bukan seperti itu, saudara.
Penyembahan adalah bicara tentang bagaimana hidup kita merepresentasikan firman Tuhan. Nah, hari ini saya mau tekankan sekali lagi bahwa penyembahan yang kita naikkan itu lahir dari sebuah pengertian dan kesadaran bahwa kita perlu Tuhan. Kita sangat kecil di hadapan Tuhan, saudara. Ada banyak orang menyembah Tuhan gengsi. Untuk mengangkat tangannya aja malu. Ada banyak orang jaga image. Saya mau kasih tahu gini, penyembahan berbicara tentang ekspresi kita. Saya ambil contoh gini, saya mencintai istri saya. Sebelum saya menikah, saya pacaran dengan istri saya. Saya saja kalau mau ngasih hadiah buat istri saya, waktu itu masih pacar saya selalu kasih yang terbaik. Saya cari bungkusnya, saya kemas, bahkan kertas bungkusnya saya cari warna kesukaan istri saya, yang dia suka. Itu baru bungkus. Ya. Itu baru bungkus. Belum lagi dalamnya. Pasti saya akan pikirkan, saya pasti akan menabung, saya akan membelikan barang yang dia suka. Dan saya akan cari itu, saya akan usahakan itu dimanapun belinya, saya akan cari. Nah, seringkali kita kehilangan esensi dari penyembahan. Ya. Pak, suara saya kan fals, saya kan kalau menyembah Tuhan pasti akan mengganggu samping kiri, samping kanan. Bukan itu. Kalau Tuhan hari ini Tuhan mencari suara yang bagus, suara yang indah. Mungkin kita adalah golongan orang-orang yang gak memiliki suara yang bagus. Kalau standarnya adalah suara yang bagus, suara yang indah, alunan musik yang luar biasa keren, instrumen musiknya yang luar biasa, yang mahal, mungkin kita adalah golongan yang tidak mampu untuk melakukan itu. Sekali lagi Tuhan lihat hati kita. Sekali lagi Tuhan lihat respon hati kita. Nah, saya rindu teman-teman semua, para siswa sekolah Alkitab Tumbuh Bersama di tempat ini. Mari belajar bahwa penyembahan itu bicara tentang bukan Anda disuruh nyanyi, bukan. Ya, penyembahan itu bicara bagaimana hidupmu merepresentasikan firman Tuhan. Peranmu di lingkungan dimanapun Anda berada, itulah penyembahanmu. Etos kerjamu baik, itu penyembahanmu. Reaksimu ketika menghadapi masalah, tekanan di kiri kanan, dan kau berkata, aku bersyukur Tuhan, itu penyembahanmu. Ketika hari ini bangsa kita sedang mengalami wabah COVID-19, dan kau memilih berkata, aku bersyukur dengan kejadian ini, dan ini membuat aku makin melekat dengan Tuhan, dengan kejadian ini membuat aku mencari Tuhan, itu penyembahanmu. Bukan lagi kepanikan, bukan lagi ketakutan yang menguasai diri kita. Dan saya berdoa pagi hari ini kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pujian penyembahan? Yang dimaksud dengan pujian penyembahan adalah bagaimana saudara dan saya memberikan hidup kita sepenuhnya dengan Tuhan, sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Memberikan diri kita dengan kesadaran penuh bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, yang sebenarnya tidak layak menerima keselamatan, yang tidak layak menerima yang namanya sorga. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saudara, yang begitu besar kasih Allah, maka Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menjalankan sebuah misi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu bukti sebuah keputusan yang Bapa lakukan. Buat saya gini, ketika Bapa membuat sebuah keputusan yang sebenarnya, seandainya pada waktu itu Bapa berkata dalam hitungan sekejap bisa menyelamatkan manusia, bisa nggak? Sangat bisa. Tapi ada sebuah cara, ada sebuah ekspresi yang Bapa berikan melalui anaknya yang tunggal,
Tuhan Yesus. Ekspresi. Penyembahan juga bicara tentang ekspresi kita, saudara. Ekspresi teman-teman dalam menyembah Tuhan. Yang kedua adalah melakukan firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Melakukan pujian penyembahan merupakan hasil dari rasa kagum, takut dan gentar dan hormat kepada Tuhan. Ini yang harus kita miliki, saudara. Ada sebuah kesadaran penuh bahwa kita adalah orang-orang yang butuh Tuhan. Nah, penyembahan, pujian penyembahan, ketika saudara membaca kitab Mazmur, di situ banyak sekali gambaran bagaimana sikap hati seorang Daud ketika dia tertekan, ketika dia hendak dilempari batu, ketika dia mengalami masa kejayaan. Dia selalu ekspresikan lewat Mazmur dan nyanyian Daud. Apakah itu berbicara tentang musik? Apakah itu berbicara tentang alunan melodi yang indah? Dan Daud gunakan kecapi. Ya, dia butuh alat musik. Dia butuh menggunakan kecapi. Tapi sekali lagi, saudara, pujian penyembahan adalah bentuk dari ekspresi. Ketika saudara tahu betul bahwa ada satu pribadi yang sampai hari ini tetap konsisten menyertai saudara.